mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat gereja Kristen Kebenaran mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Bapak William Kristen. Kami hari ini akan melayani bersama dengan keluarga. Sini kenalnya dengan Pak Hengki, ya, keluarga Pak Hengki. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kata lagu sudah disiapkan. Mari bersama kita ambil waktu tentu sejenak. Satu pujian ini menyatakan bahwa banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti. Kita punya Allah yang senantiasa mengerti dan bahkan peduli dalam segala setiap persoalan yang kita hadapi. Kita tidak akan pernah dibiarkannya sendiri. Dan kita punya Allah yang begitu peduli dan mengerti akan hidup setiap kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian nomor 1, Allah peduli. Yeah.
Maha Kuasa dan Allah yang berdaulat, yang mempunyai kendali atas seluruh hidup kami, bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali sepenuhnya. Karena Engkau yang memberi kami hidup, Engkau yang membuat kami bergerak, dan Engkau yang membuat kami bernafas. Bahkan Engkau pun yang mengerti waktu yang tepat saat kami kembali kepada Engkau. Kami bersyukur karena kami ada di sini, dan Tuhan menopang kami. Tuhan memberi kami kesempatan, walaupun kami ada di rumah duka, di tengah kedukaan, kehilangan orang yang terkasih, dari keluarga Pak Hengki, Pak Rudi, dan mama mereka, istri almarhum yang ditinggalkan, dan cucu-cucu dan menantu, keluarga besar semuanya, saudara-saudara yang ditinggalkan, yang pada hari ini merasakan duka yang mendalam karena mereka kehilangan suami yang begitu dikasihi, papa yang sangat dicintai, kungkung dan mertua yang juga disayangi, dan mereka kehilangan begitu mendalam karena di dalam anugerah Tuhan sepanjang usia almarhum Bapak Libisen yang tentunya telah menghadirkan begitu banyak kenangan di dalam kehidupan baik istri, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu dan keluarga. Namun kami sungguh yakin dan percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang punya rencana yang agung. Karena kami tahu kepergian almarhum sebuah kepergian yang sebenarnya Tuhan sudah melepaskan dia daripada segala sakit yang dideritanya di dunia ini. Dan kami yakin dia telah berada di tempat yang penuh ketenangan dan bahagia. Dan di tengah kedukaan ini kami doakan supaya kami keluarga, khususnya keluarga yang sangat berduka, biarlah malam ini boleh mendapat penghiburan, kekuatan, pertolongan, damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Kami doakan lewat firman Engkau ya Tuhan, lewat lagu-lagu puji-pujian, bahkan juga lewat persekutuan dan kehadiran kami saudara seiman, sungguh boleh membawa kekuatan bagi keluarga. Dan kiranya setiap kami malam ini juga boleh mengalami Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melihat arti kehidupan kami yang sangat singkat di tengah dunia ini, sehingga hidup ini tidak kami sia-siakan, karena kami tahu setiap kami juga akan nanti kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Hatiku Percaya. Saat kita tidak melihat jalan Tuhan, kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita pegang janji Tuhan, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, bahwa hati kita tetap percaya kepada Tuhan, selalu dan selalu percaya kepada Tuhan. Dia nomor 2, hatiku percaya.
rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita akan mendengarkan sedikit sharing yang akan disampaikan oleh Ko Rudi tentang pesan tentang apa ya. Oke, teman-teman dipersilakan. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih saya ucapkan buat kehadiran Bapak Ibu semua sekalian. Nama saya Rudi, memiliki istri satu, Mary, memiliki 3 orang anak, dan kami dari Kalimantan Barat. Mengenai pesan dan kesan almarhum Bapak yang pastinya yang saya tahu, yang saya ingat, Bapak orangnya pejuang, pekerja keras. Dia fokus terhadap apa yang dikerjakan. Dia tidak mengenal kata lelah dan dia terus berjuang untuk keluarganya. Jadi semasa hidupnya sebelum dia kenal Tuhan, saya tahu banget. Waktu saya saat itu masih kuliah, saya tinggal di Tangerang, tinggal sama papa mama saya saat itu. Di saat pagi hari saya tahu papa saya selalu berdoa kepada Allah yang ada mezbahnya. Di situ harus ada persembahan kayak beberapa mangkok nasi, yaitu agama ala lain. Di saat yang bersamaan paginya juga saya berdoa keliling komplek bolak-balik itu sambil saya berdoa. Di dalam doa saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, di saat yang bersamaan papa saya di dalam rumah sedang berdoa kepada ilah lain. Saya bilang, saya percaya saya sudah kenal Tuhan. Saya percaya satu keluarga saya pasti diselamatkan oleh Tuhan seperti janji Tuhan. Saya berdoa selalu tiap hari sampai bertahun-tahun. Selama berdoa itu di Tangerang itu, penantian itu, saya selalu menyampaikan kebaikan Tuhan kepada papa saya, mengenai kebaikan Tuhan yang sudah tolong saya waktu saya sambil kuliah, saya bekerja. Saya sampaikan kabar baik. Singkat kata, akhirnya beberapa tahun kemudian papa saya buka hati, karena memang doa saya salah satunya adalah lunakkan hati yang keras seperti batu, ya. Jadi akhirnya hatinya lunak. Disitulah saya Disitulah saya punya peluang untuk mengajak dia pergi beribadah. Akhirnya saya kenalkan dengan satu hamba Tuhan di daerah Jakarta saat itu. Saya ajak persekutuan. Akhirnya bapak saya mau menyerahkan hidupnya pada Yesus Kristus, mengakui Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tapi di situ ada kebimbangan. Kenapa? Karena ada altar mezbahnya dia yang tidak bisa dilepas, yang dia takut kena kutukan. Akhirnya dia bimbang. Dia minta
istilahnya dia minta tanda ataupun minta petunjuk supaya dia meyakinkan bahwa kehidupan dia itu harus percaya Tuhan itu bagaimana sih keadaannya kalau dia masih ada masa lalunya itu menyembah agama ilah lain. Akhirnya dia suatu ketika dia berdoa kepada Tuhan dan dalam satu itu dia mimpi, ya kan. Dalam satu mimpi dia cerita bahwa ada Allah Yesus Kristus sedang berkelahi dengan ilahnya dia, dan akhirnya bertaruh mereka, dan akhirnya pemenangnya adalah Yesus Kristus. Disitulah akhirnya dia tambah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sangat dahsyat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Akhirnya dia di situ semakin yakin dan akhirnya dia mengenal Tuhan. Dengan kata akhirnya dia dibaptis, dan dalam perjalanan hidupnya dia mengalami hukuman rohani. Dan menjelang, akhirnya saya suratkan singkat di hari Selasa kemarin, ya kan. Sebenarnya papa saya udah sakit kurang lebih 2018, ya kan. Dia ada penyakit paru juga, ya kan. Singkat kata sudah dia lakukan kemo, rutin dan sebagainya, sudah dikatakan hampir beres ya masalah sakitnya. Tapi karena ada masalah COVID, akhirnya di situ kan mungkin karena sudah kurang ngecek kondisinya lagi, penyakit itu kambuh lagi, dan akhirnya berkembang lagi yang bertahun-tahun. Akhirnya di tahun 2003 inilah bapak saya mengalami suatu hal yang drop, ya kan. Saya mau cerita di detik-detik akhir bapak saya almarhum meninggal. Waktu saya tahu dari kabarnya dari adik saya hari Selasa, ya kan, katanya papa dirawat di IGD, ya, dan ada fotonya. Saat itu saya masih di Kalimantan. Akhirnya saya cuma bisa berdoa, berharap yang terbaik, Tuhan berikan kesembuhan. Waktu itu hati saya masih sedih, ya kan, gimana nih sama papa saya ini. Akhirnya besokannya hari Rabu, saya mimpi papa saya meninggal, ya kan. Waktu saya mimpi papa saya meninggal, dalam mimpi itu saya nangis banget, ya kan. Karena papa saya meninggal dalam mimpi itu. Waktu saya Rabu pagi saya bangun, saya ceritakan ke mama saya, ya kan. Maaf ya, ini ya kan, harap kuat, sabar. Saya mimpi papa meninggal hari Rabu pagi itu. Saya cerita ke siangnya. Mama saya bilang itu hanya mimpi, biasanya berlawanan. Kalau yang mimpinya orang yang meninggal biasa panjang umur. Tapi kenapa saya bisa mimpi seperti itu, saya juga kaget. Akhirnya Rabunya dipindahkan ke ICU. Dimasukin ke ruang ICU, ternyata memang kondisinya drop. Saat drop, istilahnya dia tidak bisa melakukan aktivitas yang biasa. Dia kayak setengah sadar gitu, ya kan. Dan kalau itu nggak sadar lah ya apa yang dia terjadi dalam kehidupannya. Akhirnya mama saya telepon, saya tahu mama saya telepon sambil nangis. Saya juga merasa, aduh, apa yang saya lakukan, saya di Kalimantan Barat. Dan saat itu saya hanya berpikir, waktu mama telepon, saya hanya langsung dari saya akan datang mungkin hari Jumat. Saya bilang begitu. Dan hati pikiran saya, Jumat aja lah. Karena mama bilangnya udah kritis. Akhirnya Rabunya saya dengar, saya video call keadaan papa gimana, dan saya ajak istri dan ketiga anak saya berdoa sambil kita lihat video call keadaannya, kita berdoa. Besoknya saya langsung terbang hari Kamis. Saya dulu akhirnya saya dari penerbangan jam 7 sampai di sini langsung segera mungkin ke rumah sakit Tarakan. Ternyata waktu jam 9 saya dapat kabar adik saya sempat jantungnya berhenti di hari Kamis jam 9 pagi. Dan akhirnya dibantu pompa jantungnya supaya nafasnya bisa kembali normal. Tapi memang itu menggunakan alat selam. Sekali lagi Bapak Ibu, akhirnya terselamatkan. Jadi jam 9 itu sempat detaknya berhenti, bisa bernafas lagi dengan menggunakan mesin. Akhirnya waktu saya datang, saya berdoa seperti biasa. Saya bisikin karena papa saya udah pendengarannya tidak baik. Saya bisikin mengenai tentang kebaikan Tuhan supaya papa saya kuat, ya kan.
saya lakukan itu malam juga ya kan. Akhirnya besokannya Jumat seperti biasa pagi saya berkunjung masuk, saya berdoa ke papa saya dan juga berkonsultasi dengan dokter ya kan. Akhirnya di hari Jumat itu memang dokter bilang kayaknya udah semakin parah katanya, dan kemungkinannya sih agak udah penyakitnya menjalar kemana-mana, ada yang ke ginjal lah, ada yang menuju ke syaraf lah, yang menuju kepala ya kan. Saya cuma sebagai yang saya cuma bisa berharap yang terbaik yang dari Tuhan, apapun kehendak Tuhan pasti yang terbaik bagi keluarga saya. Akhirnya singkat kata waktu siang saya makan siang, sebelum jam 1:30 tiba-tiba saya dipanggil, saya nunggu di bawah karena ASI tidak boleh ditunggu di sepiring yang harus di lantai paling bawah ataupun di lantai bawah yang satu lagi. Akhirnya saya dipanggil, katanya, Pak, Bapak ke atas ya, Bapak kemari ya, kita sedang ada tindakan memompa jantung supaya bisa bernafas lagi ya kan. Akhirnya saya langsung naik, mama saya di detik-detik terakhir sungguh sangat mengirit, saya papa saya ditekun ya kan. Akhirnya saya ke mama saya, mama sabar. Akhirnya dengan kata dokter angkat tangan sudah tidak bisa dilakukan apa lagi, saya katakan mama saya meninggal. Dan disitulah saya tahu bahwa ada rencana kehendak Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan buat keluarga saya dan keluarga kami semua. Jadi dibalik apa yang sudah saya saksikan ini, saya cuma mau bilang bahwa terkadang kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang akan datang. Sifatnya cepat, tiba-tiba langsung ya, segera tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kayak papa saya kan juga cepat dalam hari Selasa, tiba-tiba hari ini hari Jumat dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu apa yang sebagai manusia kita boleh berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Jadi saya cuma bisa berharap, dan saya bersyukurnya gini, minimal saya sudah mewariskan iman harapan saya Yesus Kristus kepada papa saya, dan itu menular kepada saya menanamkan iman pengharapan saya Yesus Kristus kepada anak-anak saya dan juga istri saya. Jadi itulah yang saya bisa wariskan sebagai anak saya kepada Tuhan. Yang saya bersyukur cita adalah papa saya sudah mengenal Tuhan. Itu aja sih. Semoga menjadi berkat dan tetap semangat dalam melayani Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ko Rudi untuk sharingnya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak youth GKK. Pujian ini kiranya boleh menjadi berkat, penghiburan dan kekuatan bagi keluarga. Pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya kuasa-Mu memulihkan
Kiranya pujian ini sungguh boleh menjadi berkat penghiburan kekuatan untuk keluarga yang berduka. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita menaikkan satu pujian. Pujian nomor 4, hidup ini adalah kesempatan. Kiranya di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kita sampai saat ini, kita boleh dipakai melayani Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Bersyukur karena di tengah kesedihan yang kami alami dan di tengah duka cita pada malam hari ini, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi waktu Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Kami berdoa agar perkataanmu itu dapat menjadi pelita terang yang menuntun kami, ya Tuhan, di tengah situasi kehidupan yang memang begitu real bahwa hidup manusia hanya sementara di tengah dunia ini. Kami berdoa pakai firman-Mu menguatkan, menghiburkan baik dan kami semua. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan duduk saudara-saudari. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Pertama-tama kami menyampaikan sekali lagi turut berduka cita untuk keluarga yang berduka atas kepergian almarhum Bapak Libisen yang sudah meninggalkan kita kemarin, ya. Dan
Kami dari Gereja Kristen Kebenaran bersyukur juga diberi kepercayaan melayani dalam ibadah penghiburan malam ini, besok, dan sampai nanti hari Senin, baik ibadah pelepasan dan juga pemakaman. Kiranya Tuhan juga boleh berkati di dalam seluruh rangkaian pelayanan yang kita lakukan. Hari ini saya yang menyampaikan firman Tuhan, nanti besok Pendeta Andi, dan hari Senin itu Contoh Robin yang akan melayani, dan saya nanti kembali akan pimpin dalam ibadah pemakaman di Pondok Rangon, ya. Baik, mari kita melihat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau di gadget masing-masing dapat melihat ayat firman Tuhan ini. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu dapat mengikutinya di dalam hati dari ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, almarhum Bapak Libison, saya boleh katakan memang belum pernah ketemu, ya, waktu dia masih hidup. Saya tahu memang kemarin Contoh Robin ada datang besuk pada hari Kamis dengan Musa Adi, tapi saya tidak sempat ikut karena ada kesibukan lain. Tetapi satu hal yang menjadi sukacita saya ketika saya mendengar dari Pak Hengki dan juga tadi dari Korudi juga menceringkan tentang almarhum, bahwa dia itu sudah percaya kepada Tuhan. Jadi dia sudah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya kurang lebih mungkin beberapa tahun yang lalu, ya Pak Hengki, ya. Jadi sudah cukup lama kelihatannya, ya. 2017. Iya. Jadi beberapa tahun yang lalu itu dia sudah memilih untuk ikut Tuhan, serahkan hidupnya kepada Kristus. Dan tadi lewat kesaksian Korudi kita juga melihat bahwa dia makin diyakinkan, diteguhkan bahwa memang akhirnya dia tahu hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Dan di dalam keyakinan itu dia juga paham bahwa memang Tuhan Yesus itu nggak ada tandingannya istilahnya, ya. Karena memang Tuhan Yesus itu satu-satunya yang Tuhan sejati dan satu-satunya penyelamat kita. Nah saudara, ini menjadi sebuah sukacita. Kenapa saya katakan ini sebuah sukacita? Karena iman almarhum di dalam Kristus itu dan iman setiap orang yang percaya kepada Yesus, saudara, itu sangat menentukan tentang akhir daripada kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Menentukan bagaimana kita hidup dan menentukan bagaimana kita meninggalkan dunia ini, saudara. Karena kalau kita melihat bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan itu sebenarnya mempunyai keistimewaan, saudara. Ada keistimewaan, ada sesuatu yang spesial ketika orang yang meninggal dalam Tuhan meninggalkan dunia ini. Meskipun memang kehilangan orang yang kita kasihi itu tidak mudah, saudara. Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pasangan hidup, kehilangan papa yang terkasih, itu membawa duka yang mendalam. Tetapi saudara, ada keistimewaan dari orang yang meninggal di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Itu yang dialami oleh yang meninggal di dalam Tuhan. Kematian bukan akhir dari segalanya. Banyak orang berpikir mati itu seolah-olah hidup selesai di dunia ini. Tapi sebenarnya tidak, saudara.
kematian itu adalah sebenarnya sebuah awal untuk memasuki tempat yang baru. Ini bukan akhir. Yang berakhir memang jelas fisik almarhum, fisik setiap orang meninggal akan dikubur, akan dikremasi. Dan seperti yang kita saksikan hari ini. Tapi saudara, hidup manusia tidak hanya terdiri dari fisiknya, tetapi hidup manusia yang bikin kita hidup karena ada roh di dalamnya. Dan kematian itu adalah perpisahan antara roh manusia dengan hidup tubuh daging kita ini. Maka ketika itu berpisah, kita mati, roh kita pergi. Nah, roh itu saudara, nggak ada matinya. Makanya kematian itu bukan akhir dari segalanya. Jadi saudara, sebagai orang yang sudah mengenal Yesus dan orang yang meninggal di dalam Yesus, justru kematian itu awal perjumpaan seseorang dengan Allah. Dia bersama dengan Tuhan. Makanya Yesus itu di dalam ayat pertama dia berkata, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah, jangan khawatir. Pada saat kita mengalami kedukaan, jangan gelisah. Kenapa Yesus berkata, percayalah kepadaku, karena di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, di sini Tuhan Yesus mau katakan, ketika orang yang meninggal dalam Tuhan, orang itu akan dibawa oleh Tuhan Yesus di tempat di mana dia berada. Jadi saudara, kematian itu bukan akhir, tapi sebuah awal di mana seseorang akan bersama dengan Bapa di sorga. Nah saudara, ini sebuah penghiburan dan sukacita yang sangat besar untuk setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Dan ini yang membuat kita dalam hidup ini punya pengharapan, saudara. Karena memang kita hidup, meskipun memang kita akan menghadapi yang namanya kematian, tetapi ada pengharapan besar yang Allah sudah sediakan untuk setiap kita. Dan ini sebuah kepastian yang sungguh-sungguh nyata adanya. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, kematian itu menakutkan. Banyak orang ketika bicara soal kematian nggak berani, saudara, nggak berani. Karena kematian itu sesuatu yang ditakutkan manusia. Tetapi saudara, kematian itu bagi orang Kristen sebenarnya sesuatu yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Makanya sebenarnya bagi orang Kristen, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Saudara, saya mau katakan kenapa kematian itu sesuatu yang tidak lagi menakutkan bagi orang Kristen, bagi kita yang percaya ke Yesus. Nah saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dan 57, saudara, sampai 57, ayat 54 sampai 57, di sana dikatakan, saudara ya, maut itu maksudnya kematian, telah ditelan di dalam kemenangan. Siapa yang mengalahkan maut atau kematian itu? Nah saudara, di dalam ayat berikutnya dikatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maksudnya apa saudara? Yaitu adalah bahwa lewat kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, di situ maut yang sangat ditakutkan oleh manusia dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan ini berkata, syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Saudara, satu-satunya pribadi yang telah mengalahkan kematian yang paling ditakutkan oleh manusia, itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Coba selidiki di dalam sejarah, selidiki di dalam dunia, siapa pribadi yang pernah bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi untuk selama-lamanya. Banyak orang mati hidup lagi, benar ya? Ada beberapa, tapi mati lagi.
mati lagi. Mati, bangkit, mati lagi. Tetapi Tuhan Yesus memang dia mati di kayu salib. Dia dikubur 3 hari di dalam kuburan. Tetapi hari ketiga dia bangkit. Dan dia bangkit untuk selama-lamanya. Tidak ada pemimpin agama, tidak ada raja, dan tidak ada seorang pun seperti Kristus yang telah bangkit dari kematian. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada dia, saudara, mendapatkan hidup. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada dia, saudara, akan memperoleh kehidupan. Makanya saudara, itu menjadi sebuah jaminan kepada kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 10 mengatakan, oleh Injil Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Makanya kematian itu, saudara, bukan akhir dari segalanya bagi kita orang percaya. Kristus sudah kalahkan kematian. Dan kita yang mati di dalam Kristus akan dibawa dan tinggal bersama dengan dia di rumah Bapa di sorga. Itu tadi ayat yang kita bacakan, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, keistimewaan daripada orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, yaitu adalah bahwa dunia ini mengingatkan kita bukan tempat kita yang kekal. Tempat kita yang kekal rumah Bapa di sorga. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan satu tempat yang kekal untuk setiap kita yang mengikuti dia, saudara. Memang di dalam dunia ini, saudara, kita bisa menjalani kehidupan. Kita nggak tahu memang ya, hidup kita ini berapa lama di dalam dunia ini. Alkitab itu mengatakan hidup manusia 70 kalau kuat. Kalau kuat 70 ya, kalau kuat 80 tahun. Tetapi almarhum meninggalkan kita dalam usia 64 tahun ya, 65 tahun ya. Belum 70, 65 tahun. Nah, saudara, tentunya mungkin kita berpikir bisa dibilang sudah usia lanjut, tapi bisa juga dibilang masih agak muda. Tetapi itu fakta yang terjadi, bahwa kematian itu memang mengingatkan kita dunia ini bukan tempat kita. Kita akan pergi ke tempat kita yang sebenarnya nanti itu adalah di tempat kekekalan. Berapa lama sih kita hidup di dunia kalau andai kata dikasih umur? Kalaupun saudara minta umur kepada Tuhan, Tuhan saya mau umur yang panjang, saudara minta berapa tahun? Mau 100 tahun? Mau 200 tahun? Saya kira gak mau ya. Saya pun juga gak mau sebenarnya sampai 100 tahun. Kalau bisa Tuhan beri kekuatan, mungkin lagi melayani, kalau tugas sudah selesai Tuhan panggil, mungkin paling enak ya. Karena kita tahu usia lebih panjang, lebih lama itu bisa menyengsarakan juga, saudara. Tapi berapa lama? Ya paling taruhlah 100 tahun. Tapi akhirnya kita tinggalkan dunia ini. Suka tidak suka pasti tinggalkan. Jadi kematian ingatkan saya dan saudara, ingatkan kita semua, dunia bukan tempat kita yang kekal. Nah, ketika kita merenungkan satu hal bahwa dunia ini bukan tempat kita yang kekal, saudara-saudara. Nah, saya merenungkan satu hal. Kalau dunia ini bukan tempat kita yang kekal, saya mau tanya, pernah nggak saudara memikirkan terkait dengan kekekalan? Kan begitu ya. Kalau memang dunia ini bukan tempat kita yang kekal, kalau dunia ini hanya tempat sementara, pernah nggak saudara memikirkan terkait kekekalan? Karena saya cuma berpikir kalau memang dunia ini bukan tempat kita untuk selamanya, berarti tidak bisa tidak saya dan saudara harus memikirkan dengan serius yang disebut dengan kekekalan itu. Harus memikirkan bukan hanya hidup di dunia saat ini, saudara, tapi kita perlu pikirkan nanti hidup kita setelah meninggalkan dunia ini. Pertanyaan paling sederhananya itu adalah, kemana kita pergi setelah kita tinggalkan dunia ini? Roh kita kemana? Jiwa kita itu kemana perginya, saudara-saudara?
Saudara, banyak orang hanya memikirkan soal terkait di dunia ini saja. Jujur, hati kita itu lebih memikirkan tentang dunia ini. Bahkan banyak orang berpikir dia akan pingin peroleh semua isi dunia. Tapi terkadang dia lupa bahwa nyawanya lebih berharga daripada seluruh isi dunia yang ada. Bahkan seluruh bumi ini. Saudara, satu bumi ini tidak bisa menggantikan satu nyawa, menggantikan nyawa saudara. Sehingga satu nyawa hidup saudara spesial banget di mata Tuhan, berharga banget. Tetapi terkadang kita nggak memikirkan sesuatu yang sangat berharga yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Kita hanya memikirkan yang sementara dalam dunia ini. Saudara, setiap kali ada kematian seperti ini, saya selalu memikirkan bahwa pada akhirnya semua yang kita peroleh di tengah dunia ini dapat dikatakan satu pun tak ada yang kita bawa. Satu pun gak ada, saudara. Mau saudara punya harta sebanyak-banyaknya, mau saudara punya aset, punya investasi, punya deposito, dan punya segalanya, saudara. Tetapi pada waktu saudara meninggalkan dunia ini, saya berani katakan, satu pun engkau juga tidak bawa. Satu pun engkau juga tidak akan, saudara. Mungkin entah ditaruh di dalam kuburan begitu. Enggak ada, saudara. Kalaupun ditaruh, engkau enggak tahu, engkau enggak mengerti. Semua engkau tinggalkan. Engkau datang dengan tangan yang kosong. Waktu engkau pergi, engkau juga pergi dengan tangan yang kosong. Jadi artinya apa, saudara? Ada hal yang lebih penting yang perlu dipikirkan oleh setiap manusia ketika dia hidup di dalam dunia ini, saudara. Dan itu terkait apa yang paling berharga, terkait dengan jiwa roh kita. Dan itu yang paling berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa itu yang paling penting? Itu adalah terkait keselamatan jiwa kita. Terkait keselamatan kita, saudara. Maka saya memberikan satu contoh sederhana saja. Almarhum yang meninggalkan kita, waktu dia masih hidup, dia bisa memilih apa yang paling berharga. Dia memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara, saya kira ini adalah satu pilihan paling bijaksana. Paling bijaksana di antara semua bijaksana yang dimiliki oleh manusia di dunia ini. Orang boleh pintar, bahkan mungkin punya gelar profesor. Tetapi kalau dia tidak sampai pada bijaksana yang paling tinggi seperti yang dimiliki oleh almarhum, saya berkata, mungkin dia adalah profesor yang paling bodoh di dunia. Kalau dia tidak sampai kepada satu titik bijaksana paling tinggi yang diberi oleh Allah, mengenal Kristus, mengenal Tuhan, mengenal Allah Sang Pemilik dan satu-satunya Juru Selamat dalam hidup ini. Saudara, ini penting. Dan itu yang kita lihat dalam kehidupan almarhum saat dia memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara, tentunya untuk setiap kita, saudara, apakah kita yang ada di sini juga adalah orang-orang yang telah menetapkan hati dan berkata, aku hanya mau mengikut Kristus di dalam kehidupanku. Bersyukur jikalau kita yang ada di sini memang orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan kita yang sudah memilih Kristus, biarlah kita terus menjaga hati kita setia sampai akhir. Karena pada akhirnya kita tahu seluruh kesetiaan kita, seluruh jerih lelah kita, seluruh pengabdian kita, penyerahan kita kepada Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Pada saat kita mengalami hidup seperti yang dialami oleh almarhum, kita meninggalkan dunia ini, kita baru tahu semua hal di dalam iman kita kepada Kristus, kita akan menerima seperti digenapi, saudara. Kita tahu ternyata akan menjadi sebuah kenyataan. Meskipun di dunia ini memang kita sudah mencicipi sedikit, tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, semakin lebih kita dibawa mengalami iman itu, saudara. Dan terlebih ketika Kristus datang kedua kali, kita akan mengalami satu kesempurnaan seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi, saudara,
kita yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Malam ini saya mengundang untuk kita boleh mengenal dan membangun relasi dengan Dia lebih dalam. Karena firman Tuhan yang tadi kita baca itu mengatakan, Yesus itu sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Saudara, ini salah satu keyakinan yang sangat-sangat ultimate, sangat-sangat utama, dan sangat-sangat prioritas banget di dalam kehidupan iman orang Kristen. Yesus itu adalah jalan, Yesus kebenaran, Yesus itu adalah hidup. Saudara, kenapa kita harus mengikut Tuhan Yesus? Karena memang hanya Dia, saudara, yang menyediakan kepada kita sebuah jalan untuk kita bisa berjumpa dengan Allah sendiri. Dia perantara agung bagi kita. Saudara, Tuhan Yesus itu datang dari sorga. Dan karena Dia datang dari sorga, Dia yang tahu jalan ke sana. Sama seperti tadi Korudi sharing, dia dari Kalimantan. Saya kira yang paling tahu jalan ke Kalimantan menuju rumahnya itu adalah Korudi yang tadi sharing itu ya. Kalau ada kata dia bilang ke saya, "Musa Felix, mau gak ikut saya datang ke rumah saya ke Kalimantan?" Saya bilang saya akan ikut. Karena saya percaya kamu yang paling tahu jalan ke rumahmu. Saya ini orang Nias, saudara. Yang paling tahu jalan ke Nias, ke rumah saya itu saya sendiri. Kalau misalnya saudara saya ajak, "Ayo datang ke rumah saya, ikut saya." Saya percaya sebagian besar kita semua percaya karena saya tahu jalan ke sana. Tapi coba misalnya ke istri saya ya. Istri saya bilang, "Ayo kita ke rumah Pak Felix ke Nias." Istri saya gak pernah ke Nias, jadi dia gak ngerti. Pasti akan dibawa saudara tersesat. Arahnya ke Nias tiba-tiba udah nyampe di Papua kan. Itu terbalik. Karena sumbernya berbeda. Tuhan Yesus dari mana saudara? Dia dari sorga. Karena Dia dari sorga, maka ketika Dia datang ke dalam dunia dan Dia berkata, "Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan pasti nanti sampai ke sorga sana." Saudara, saya pribadi percaya karena Dia dari sana. Dia jalan ke sana dan Dia akan pasti bisa bawa kita ke sana. Dan itu yang Tuhan Yesus tawarkan untuk kita. Maka kalau engkau hari ini berkata, "Tuhan, aku mau percaya dan ikut Engkau," saudara, ini satu pilihan yang bijaksana. Saya merindukan iman almarhum juga boleh dialami oleh kita semua, secara khusus keluarga. Dan seperti tadi doa Korudi, biarlah seluruh keluarga ini juga boleh mendapat anugerah, kebaikan, kasih sayang, cinta kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan, dan memimpin kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Biarlah kebenaran yang telah berbicara ini boleh menuntun akal pikiran, membuat kami boleh berfikir dan bergumul, supaya kami betul-betul menentukan pilihan dengan hati bijaksana. Selagi Tuhan masih beri kami kesempatan untuk menggumulkan langkah-langkah dan keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang kami ambil dalam hidup yang singkat yang Tuhan berikan ini, sehingga kami jalani hidup tidak dengan cara yang sembrono dan sembarangan, tetapi kami jalani dengan cara yang penuh bijaksana. Sehingga di dalam waktu yang sangat singkat yang Tuhan berikan, kami pakai seluruh hidup ini untuk menjadi alat di tangan Engkau, mempermuliakan Engkau. Terlebih kami yang masih muda, yang diberi begitu banyak bakat talenta, diberi banyak kemampuan, punya masa depan yang lebih banyak. Biarlah kami pakai hidup kami melayani Tuhan, sehingga saat kami lemah pun kami tidak menyesal. Karena waktu kami kuat, kami telah beri hidup berkarya bagi Tuhan. Kami doakan untuk kami yang juga masih belum mengenal Engkau. Kiranya kebenaran malam ini
menuntun pikiran, mengarahkan hati, dan membawa kami pada pilihan yang benar untuk makin mengenal Yesus Tuhan yang sangat mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk keluarga. Sekali lagi kami serahkan mereka. Mohon Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera-Mu di dalam hati mereka. Ya Tuhan, ibadah penghiburan yang kami lakukan sebentar lagi akan berhenti. Tetapi kiranya Tuhan yang terus bekerja berkarya di dalam hati mereka. Kami doakan kiranya Allah Roh Kudus yang menyediakan penghiburan selalu, kekuatan, kesehatan kepada mereka. Dan di dalam masa-masa ini, baik hari ini, hari esok, hingga hari Senin khususnya, berkati semua keluarga, baik istri almarhum Ii ya Tuhan, demikian juga anak almarhum Korudi Pahengki, demikian juga mantu, cucu-cucu semuanya. Kami doakan Tuhan tolong mereka, termasuk keluarga besar yang sedang bersedih hati dan berduka. Tuhan kiranya berkati mereka, agar mereka boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan, sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi keluarga ini. Dan dari waktu-waktu yang sudah dilalui, kami dapat menyaksikan karya Tuhan begitu nyata melalui orang-orang di sekitar mereka sampai saat ini. Dan kami doakan kiranya sampai nanti di pemakaman, terus anugerah Tuhan menyertai mereka. Ini doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita terima berkat dari Tuhan kita, dari Allah kita, Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikian untuk ibadah penghiburan pada malam hari ini, dan kami sampaikan untuk esok hari kembali akan diadakan ibadah penghiburan sekaligus tutup peti besok hari ya. Pada jam 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Andi Riyadi, dan kami dari Gereja Kristen Kebenaran yang akan kembali melayani. Dan kiranya kita boleh sediakan waktu kembali untuk boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Dan mungkin dari keluarga ada yang mau disampaikan, Pak Hengki? Enggak ada. Baik, mewakili keluarga kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu saudara sekalian yang malam hari ini sudah hadir, khususnya kehadiran dari keluarga sendiri ya, juga dari HFM ya, benar ya, malam ini cukup banyak yang hadir. Terima kasih juga anak-anak muda Youth GKK. Ini teman-temannya Giveni ya, ini cukup banyak sekali. Wah, puji Tuhan ya, anak-anak muda sudah hadir. Demikian juga setiap rekan-rekan dari GKK, Bapak Tuhan Jemaat, ada Lause Budi di belakang ya, Novis, beberapa yang lain ya. Puji Tuhan. Pak Homeo juga ada tadi ya. Pak Homeo di mana? Oh, di luar ya. Jadi puji Tuhan untuk setiap kita yang boleh hadir malam hari ini. Dan esok kita akan kembali bertemu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.